Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kita lanjutkan insyaallah taala kajian kitab Kifayatul Akhyar karya Syekh Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah taala di pembahasan al-masih 'alal khuffain dari kitab At-Taharah. Kita melanjutkan syarat dari al-masih al-khuffain yang dikenal di dalam matan Abi Syuja' ada 3. Yang pertama yaitu ibtida'ul lubs ba'da kamalit taharah, telah sempurna kesucian ketika mengenakan atau memakai sepatu khuf tersebut. Kemudian syarat yang kedua, dan itu yang insyaallah kini akan kita bahas, disebutkan dalam Kifayatul Akhyar, an yakuna al-khuffu salihan lil masih. Kita lanjut dari syarat kedua ini. Qala al-muallif rahimahullah, asy-syartu tsani an yakuna al-khuffu salihan lil masih. Syarat yang kedua, khuf atau sepatu tersebut salihan lil masih, yaitu salih, cocok, benar, kuat, layak untuk lil masih, kelayakan untuk pengusapan tersebut ditinjau dari beberapa perkara. Jadi ketika dia tanya bagaimana kita mengetahui model khuf atau sepatu yang dengannya kita bisa mengusapnya ketika berwudu dengan beberapa kriteria, maka tinjauannya ada beberapa hal. Maka kata muallif rahimahullah, wali salahiyatihi umurun, terhadap kelayakannya itu ada beberapa kriteria. Disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar ini beberapa kriteria, yaitu amr, maksudnya amr yang dimakna amr sih perkara atau kriteria, kisaran ada 4 hal. Jadi syarat sah al-mas' al-khuffain intinya memang 2. Yang pertama, penggunaan khuf tersebut telah dilampaui kesucian. Artinya ketika memulai mengenakan sepatu tersebut telah wudu atau telah mandi junub. Jadi bukan dalam keadaan berhadas baik kecil maupun besar. Adapun syarat kedua ditinjau dari kelayakan sepatu tersebut. Kalau ditanya sepatu model apa, maka jawabannya adalah beberapa tinjauan terhadap sepatu itu menurut fiqih dalam mazhab Syafi'i. Al-awwalu an yastura al-khuffu jami'a mahallil ghusli min ar-rijlain. Ya, tinjauan pertama yaitu al-khuff. Ya, khuf tersebut atau sepatu itu menutup jami'a mahallil ghusli min ar-rijlain, menutup seluruh tempat al-ghusl yang wajib dibasuh dari kedua kaki. Kita mengetahui yang wajib dalam berwudu untuk kedua kaki adalah membasuh dari ujung jari seluruhnya sampai ke mata kaki. Sampai ke mata kaki ini ya mata kaki juga, karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain, itu basuhlah kaki-kaki kalian sampai ke al-ka'bain. Kata para ulama, ila di sini bermakna ma'ah, itu bersamaan pula kedua mata kaki wajib dibasuh. Maka di sini sepatu yang layak untuk dijadikan salih lil masih, layak untuk diusap, adalah sepatu yang memang menutupi bagian-bagian yang wajib dibasuh ketika berwudu. Nah, jadi kalau misalnya sepatu yang digunakan
menonjolkan atau menampakkan mata kaki dalam artian tidak menutupinya, maka sepatu tersebut tidak masuk ke dalam kriteria ini. Falau qasara an mahallil fardhi lam yajuzil mashu alaihi bila khilaf. Kalau misalnya qasara, ternyata khuf tersebut atau sepatu tersebut tidak menutupi mahallil fardh, tidak menutupi bagian yang wajib diusap, bagian yang wajib dibasuh ketika wudu, lam yajuzil mashu alaihi bila khilaf, maka tidak boleh mengusap atasnya tanpa ada perselisihan di antara ulama. Ya, jadi ketika sepatu tersebut tidak sampai menutup mata kaki misalnya, maka tidak boleh melakukan hal ini, yaitu mashal khuffain. Atau kalau zaman sekarang kadang-kadang ada yang namanya sepatu sendal, yang mana bagian mata kaki dan belakangnya itu tidak tertutup, maka sepatu tersebut ghairu salihin lil mash, tidak layak, baik dalam mazhab Syafi'i dan seluruh mazhab dan mazhab lainnya. Lianna ma dhahara wajibuhul ghaslu wa fardul mustatiril mashu, karena apa yang zahir, apa yang nampak dari hal yang memang atau bagian kaki yang memang wajib dibasuh, kewajibannya adalah dibasuh, bukan diusap. Ya, jadi di sini dia pakai sepatu juga, tapi mata kakinya kelihatan juga. Maka di sini syariat yang berlaku adalah al-ghusl, yaitu membasuh, bukan mengusap sepatu. Wa fardul mustatiril mashu, kemudian yang tertutup harus juga diusap. Jadi bagaimana? Wala qaila bil jam'i bainahuma, dan tidak ada yang qail, tidak ada orang yang berpendapat untuk menjamak keduanya, yaitu mengusap dan membasuh dilakukan sekaligus. Enggak bisa. Jadi kalau seseorang pakai sepatu sendal dan dia kelihatan bagian mata kakinya, di sini bagian mata kaki wajib untuk dibasuh. Tapi masa bagian lainnya diusap bagian sepatunya, maka yang seperti ini tidak bisa. Tidak ada ulama yang berpendapat bolehnya sebagian dibasuh, sebagian diusap, bagian sepatunya enggak. Fayaghlibul ghaslu li'annahu al-aslu, maka membasuh lebih kuat karena merupakan hukum asal dari kaki ketika berwudu. Wa fi jawazil mashi 'ala al-mukharraqi qawlan lisy-Syafi'i, dan terhadap pembolehan mengusap 'ala al-mukharraq. Al-mukharraq itu artinya adalah sepatu yang sobek. Ya, boleh enggak kita mengusap pada saat wudu, mengusap bagian atas sepatu, tapi sepatunya itu dia mukharraq. Mukharraq itu lahu khiraqah, yaitu memiliki sobekan. Apa hukum mengusap sepatu ketika ternyata ada sobekan di sepatu tersebut? Apa hukumnya? Maka kata ulama Syafi'iyah, qaulani lisy-Syafi'i, untuk hal tersebut ada dua pendapat al-Imam Asy-Syafi'i. Ini jadi apa yang disebut sebagai al-khufful mukharraq, yaitu sepatu yang sobek. Apakah boleh atau tidak? Kita lihat dulu. Al-qadimu al-jawazu ma lam yatafahash. Pendapat al-qadim dari al-Imam Asy-Syafi'i, al-jawaz, boleh selama tidak keterlaluan robeknya, maksudnya tidak parah. Ini pendapat lama Imam Syafi'i sebelum ke Mesir. Li'anna al-masha rukhsatun, karena mengusap khuf itu termasuk keringanan dari Allah dan Rasulnya. Wa takharruqu yaghlibu fil asfar, dan yang namanya takharruq, sobek, itu adalah sesuatu yang lumrah terjadi di safar-safar.
Biasanya kan orang-orang pakai sepatu untuk ke safar. Nah, yang namanya sobek, takharruq, ya di zaman tersebut terutama ya. Kalau zaman sekarang sepatunya kuat-kuat, masya Allah. Maksudnya kuat di sini produknya mungkin dari segi ketebalan, dari segi kualitas ya berbeda. Ya produk mesin. Takharruqnya mungkin kalau sekarang ya jarang. Nah, zaman itu yang namanya takharruq yaitu sepatu sobeknya sepatu, karena dulu kan perjalanan ya dengan jalan kaki atau naik kendaraan, dan kendaraannya pun sebatas kuda atau unta. Kalau perjalanan jauh sekali ya biasanya unta. Nah, sepatu yang dikenakan itu sudah menjadi lumrah ketika terjadi apa? Takharruq, sobek di tengah perjalanan. Itu hal yang apa? Yaghlibu fil asfar. Lumrah dalam safar. Nah, pendapat lamanya Imam Syafi'i ini boleh tetap walaupun dia mukharraq selama khirqah tersebut atau sobekan tersebut tidak keterlaluan, atau sobekan tersebut apa? Tidak begitu parah. Ya, wa hiya mahallun yata'adzdzaru al-islahu fihi ghaliba. Hal tersebut yaitu wa hiya mahall yata'adzdzaru al-islahu fihi ghaliba. Keadaan seperti ini memang yata'adzdzaru al-islah, untuk memperbaiki robekan itu tidak memungkinkan biasanya, ghaliban biasanya begitu. Orang lagi safar sobek sepatunya, apalagi zaman dulu, bagaimana mau membenahi sepatunya lagi gitu kan? Sedangkan dia lagi safar dan nyari tukangnya susah. Falau mana'na al-masha la dhaqa babur rukhsah. Kalau misalnya kita cegah, kita katakan tidak boleh al-mash, ya, kita katakan tidak boleh al-mash, ya. Ini pendapat ulama Syafi'i. Kalau kita bilang tidak boleh, maka pintu rukhsah itu makin sempit dong, gitu kan. Sementara Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah gitu. Ketika memberikan rukhsah, Allah Subhanahu wa taala senang rukhsah tersebut ditunaikan oleh hambanya. Tetapi itu perkataan al-qaul al-qadim milik Imam Asy-Syafi'i. Ya. Al-qaul al-qadimnya beliau rahimahullah taala. Begitu juga itu seperti pendapatnya Imam Malik, ya. Kalau Imam Malik pendapatnya in kabural kharqu wa tafahash lam yajuzil mashu alaih. Jika ternyata sobekannya besar dan buruk gitu, tidak ringan, lumayan parah, maka tidak boleh masah. Ini seperti pendapat ulama Imam Syafi'i. Ini disepakati kok ini. Wa in kana duna dzalika jazal mashu alaihi, itu kata Imam Malik. Kalau misalnya di bawah itu yaitu ya malam yatafahash, maka boleh. Itu pendapat Imam Malik. Begitu juga kata Abu Hamid Al-Isfaraini ataupun Abu Hamid Al-Ghazali, bahwasanya ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam Al-Qaul Al-Qadim beliau. Ini sebagaimana disebutkan para ulama Syafi'iyah. Ini pendapatnya Al-Qadim dari Imam Syafi'i. Pendapat Al-Qadim dari Imam Syafi'i. Nah, tapi as-sahih, dan ini pendapat yang al-jadid dikatakan ulama secara nas dalam kitab Al-Bayan, bahwasanya ini adalah al-jadid. Adapun dalam kitab Kifayatul Akhyar beliau menyebutkan al-azhar, ya. Disebutkan dalam kitab Al-Bayan fi fiqh Asy-Syafi'i, yaitu fil jadid, yaitu perkataan barunya Imam Syafi'i waktu di Mesir, la yajuz, tidak boleh, wa huwa as-sahih, dan itu adalah yang sahih. Ya, kenapa dikatakan oleh Taqiyuddin Al-Ashisni rahimahullah, wal azharu annahu la yajuz,
lima qulna innama dhahara yajibu ghusluh. Itu tidak boleh tetap. Ya, selama sobek dan zahir, ada yang zahir dari bagian kakinya, ada yang tampak, maka enggak boleh. Karena sebagaimana apa yang telah kita katakan, innama dhahara yajibu ghusluh. Yang tampak wajib, yang tampak dari bagian kaki yang wajib dibasuh, maka wajib dibasuh. Berarti tidak terkena hukum mashal khuffain. Ya, itu pendapat al-jadid dari al-Imam Syafi'i, dan itu pendapat yang sahih dalam mazhab al-Imam Syafi'i, dan itu yang sahih memang. Ya. Itu yang sahih. Tetapi kalau mau kita gabungkan ya ikhwan, sebenarnya di sini kan tidak semua yang namanya khirqah atau khorq itu sama gitu loh. Namanya sobek kan tergantung dengan seberapa sobeknya, tergantung juga dengan seberapa ketebalan sepatunya. Karena tidak semua sepatu sama gitu. Ada sepatu yang memang tipis, sekali sobek tampaklah bagian dalam sepatu. Ya. Bagaimana dengan sepatu yang tebal gitu kan, atau yang memiliki beberapa lapis dari bahan sepatu tersebut? Baik, kita lanjutkan. Kata Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, walau takharraqatiz ziharatu awil bitanah jazal mashu in kana al-baqi safiqa. Kata Syekh Al-Hisni rahimahullah, kalau misalnya seandainya takharraqatiz ziharatu awil bitanah, az-ziharah yaitu bagian luar dari sepatu, atau al-bitanah bagian dalam dari sepatu, takharraqat, robek. Kan bisa saja yang sobek itu bagian luar, sementara bagian dalamnya masih melindungi kaki. Ya, atau bagian dalamnya sobek, mungkin karena kena kuku kesobek gitu misalnya, tapi bagian cover luarnya itu masih bagus. Gimana? Jazal mashu in kana al-baqi safiqa. Boleh menunaikan mashal khuffain kalau misalnya sisanya itu, yaitu yang tidak terobekkan dari atas ataupun bawah, masih safiq, yaitu masih bagus jahitannya, masih utuh gitu. Ya, jadi misal antum punya sepatu, ya, dan antum safar dengan sepatu tersebut. Ternyata bagian ketika mau turun bis antum kesenggol apa ya? Mungkin kesenggol skrup atau apalah gitu yang nempel di atau tertancap di bagian pintu bis. Atau anggaplah antum terjepit pintu bis gitu kan. Kejepit ya. Nah, karena jepitannya keras, maka itu sedikit banyak merusak bagian luar sepatu. Ada yang sempat ya kayak lecet bagian luarnya, dan ada yang menjadi sobek karena tergesek. Tetapi kemudian di balik sobeknya tersebut masih ada bagian dalam sepatu berupa jaring-jaring atau semisal itulah, ya, kain atau apa di dalam bagian sepatu, dan itu masih mengandung ketebalan dan masih kuat gitu loh, masih bagus. Maka yang seperti ini boleh mengusap di atas khuf. Wa illa fala 'ala sahih. Dan kalau ternyata tidak seperti itu, yaitu tidak masih tidak kelihatan kuat, sudah kelihatan bolong, maka yang lebih sahih adalah tidak boleh mengusap khuf. Kalau misalnya masih udah kelihatan bolong, misalnya tadi ya kena gesekan sepatu tersebut pas lagi pakai di bis, kena gesekan. Nah, kemudian gesekan tersebut membuat sepatu itu robek bagian luarnya, dan tersisalah di bagian bawahnya itu semacam kapas atau semisal itu.
Tetapi kapas tersebut ternyata lemah, kalau di grade sedikit itu langsung apa? Langsung kebuka bagian kaki kelihatan. Maka ini berarti ghairu safiq, tidak apa? Udah tidak kuat lagi. Yang seperti ini tidak boleh mengusap khuf di atasnya. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, wa yuqasu ala hadha ma idza takharraqa min adh-dhiharati mawdi'un wa min al-bitanati mawdi'un la yuhadhi. Dikiaskan atas hal ini, ya, dikiaskan atas hal ini, terjadi kias jika sobek di satu posisi bagian luar, ya, bagian luar sobek nih ada, dan di satu posisi bagian dalam juga sobek namun tidak sejajar, lam yuhadhi atau la yuhadhi, tidak sejajar. Ada bagian luarnya sobek, bagian dalamnya juga sobek, tapi sobek antara luar dan dalam itu tidak selaras, tidak sejajar gitu loh. Ya, maka ya yang seperti ini enggak masalah. Walau kana al-khaffu mashquqal qadami wa shudda bil 'ura mahallu syaqqi fa in dhahara ma'a ash-shaddi shay'un lam yajuzil mashu. Seandainya fa in dhahara ma'a apa di sini, walau kana al-khaffu mashquq, seandainya di sini bagian bawah khuf terbelah, ya, mashquqal qadam wa shudda bil 'ura mahallu syaqqi, dan ditutup dengan sesuatu. Ya, jika masih ada bagian kaki terlihat, fa in dhahara ma'a shaddi syai' lam yajuzil masah. Kalau udah dililit, diikat tapi masih ada bagian kaki kelihatan, maka tidak boleh mengusapnya. Wa illam yadhhar jaza 'ala as-sahihi alladhi nassa 'alaihi Syafi'i. Tapi kalau misalnya tidak tampak bagian kaki, itu boleh menurut pendapat yang sahih yang dinaskan oleh Imam Syafi'i. Apa maksudnya? Yaitu ketika antum pakai sepatu, kemudian sepatu tersebut bukan lagi robek tapi sampai terbelah atau semisal itulah, ya. Nah, cuman antum ikat, antum tutup tuh bagian yang terbelah. Ya, maka dilihat kalau di pas antum, setelah antum ikat itu masih kelihatan bagian dalam kaki, maka tidak boleh diusap bagian atasnya, walaupun itu bagian bawah sepatu. Tapi bagaimana kalau misalnya nih sepatu yang ngikatnya pakai tali sepatu, kan? Sepatu kan ada sepatu yang pakai tali dan ada sepatu yang pakai apa, yang bunyi set gitu. Nah, ini pakai tali sepatu, ya. Ternyata bagian yang buat di tali itu, bagian tali yang di atas, di bagian atas kaki, ya. Biasanya kan ada penutup tuh. Ada penutup gimana? Anak-anak enggak paham nama-nama bagian-bagian sepatu. Jadi ada penutup tuh, bagian atas kaki, ya. Ada penutupnya, kemudian di atas penutup itu barulah ada tali-tali gitu kan, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya, ya, penutup tersebut itu hancur gitu, apa maksudnya? Kepotong. Jadi pakai sepatu hanya tali-tali saja. Jadi sepatu dan bagian atasnya tali, antum ikat-ikat aja. Di sini lihat. Kalau antum udah ikat keras dan ternyata masih kelihatan bagian kulit kaki di bagian dalam, bagian kulit kaki di atas kaki itu, maka ini masuk ke dalam hukum lam yajuzil mashu, tidak boleh. Maksudnya bukan tidak boleh pakai sepatu, bukan, tapi tidak boleh ketika wudu antum cuma sebatas mash di atas bagian sepatu tersebut, tidak boleh. Melainkan lepas itu sepatu, cuci, basuh kakinya di wudu yang terakhir. Kalau ternyata diikat kencang dan ikatan tersebut saking rumitnya mungkin di atas kaki, maka tertutuplah bagian kulit kaki, maka ini apa? Boleh diusap nanti ketika wudu. Ya. Bagaimana kalau ternyata pakai kaos kaki? Nah, nanti insyaallah ada masalah tentang jawrab. Ya, masalah tentang jawrab. Tapi intinya kalau jawrab itu kaos kaki,
Nanti lebih kita condong ke pandangan yang dilihat dari segi apanya, ketebalannya ya. Apakah dia merembes airnya atau enggak, itu nanti lihat dalam mazhab ini. Kalau misalnya airnya ternyata merembes air, kaos kakinya merembes air, kalau dikasih air ya merembes juga, maka ini tidak disebut, tidak termasuk yang bisa diusap ya. Tapi kalau ternyata kaos kakinya tebel, kalau dibasahin dikit nggak langsung kena itu kakinya, kulit kaki, maka ini insyaallah masuk ke yang boleh. Jadi jawrab atau kaos kaki itu dilihat dari seberapa ketebalannya dan seberapa kekuatannya untuk dipakai bersafar. Karena bisa dikiaskan seperti sepatu. Sepatu ini kan ibrahnya kan di apa? Di menutupi kulit yang wajib dibasuh, kuat untuk safar perjalanan ya, dan semisal itu, dan tidak begitu saja masuk air ketika dikasih air, ya kan? Adapun stocking, nah itu kan langsung kena ya air, terus ditaruh diusap di stocking, udah basah, udah kulitnya pun kena langsung, maka ini tidak bisa kok stocking. Falau in fataha minhu syai'un fi mahallil fardhi batala al-mashu fil hal. Kalau misalnya ternyata kebuka dari sepatu tersebut suatu spot atau bagian yang wajib dibasuh dari wudu, maka masah itu batal di waktu tersebut. Karena seperti orang yang lepas apa? Seperti orang yang lepas sepatunya. Orang kalau lepas sepatu maka hukum masah al-khuffain batal. Artinya nanti kalau dia mau wudu lagi setelah dia pakai sepatu, ya dia nggak bisa dengan cara masah al-khuffain lagi untuk khuf tersebut. Ya, begitu. Karena apa? Karena hukumnya telah hilang serta-merta setelah dia mengeluarkan kakinya dari sepatunya. Nah, masuk juga ke dalam hukum tersebut ketika terbuka atau infatah. Ya, infatah di sini ya terbuka, infatah, atau tambalannya hancur misalnya sehingga kelihatan bagian yang wajib dibasuh. Ya begitu, seperti orang yang membuka sepatunya. Wa illam yadhhar syai'un li'annahu idza masya dhahara wallahu a'lam. Jadi di sini wa illam yadhhar syai'un dikatakan meskipun tidak sedikit pun bagian tersebut terlihat, karena kalau ia berjalan bagian tersebut akan terlihat. Jadi infatah di sini bisa jadi maknanya adalah ketika tambalan sepatu atau bagian dari sepatu itu terbuka ya di tempat yang wajib dibasuh. Ya. Dan di takyid di sini walaupun tidak, ketika terbuka itu tidak tampak sesuatu pun dari kulit kaki, tetapi ketika dia idza masya dhahra, tidak, ketika dia berdiri jalan, pasti akan tampak itu bagian yang telah terbuka rajutannya atau bagiannya. Begitu. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, al-amru tsani an yakuna al-khaffu qawiyan bihaythu yumkinu mutaba'atu al-mashi 'alayhi biqadri ma yahtaju ilayhi al-musafiru fi hawaijihi 'inda al-haqqi wat-tirhal atau wat-tarhal. Perkara yang kedua dari persyaratan yang berkaitan dengan zat khufnya, an yakuna al-khuffu qawiyya, khuf tersebut harus kuat, bihaitsu yumkinu mutaba'atul masyi 'alaihi, agar bisa digunakan untuk berjalan kaki betul-betul, memungkinkan secara kontinu berjalan kaki dengan khuf tersebut. Jadi harus memiliki kekuatan khuf tersebut. Alhamdulillah kalau sekarang mas sepatu sekarang ya kuat.
Dipakai jalan ya kuat. Antum jalan ke Pekalongan misalnya, maksudnya jalan di sini safar, ya nggak mesti jalan kaki sampai Pekalongan ya mungkin nggak mau antum. Tapi kalau misalnya naik bis, ya naik kereta, itu kan perlu jalan dulu ke Gambir misalnya, ya atau kemana. Nah nanti sampai sana tetap aja itu hatta sepatu murah mungkin nggak nyampe 100 ribuan misal harganya. Insya Allah kalau untuk perjalanan pertama, kedua, ketiga, insya Allah awet. Entah perjalanan berikutnya Allah alam. Ya apalagi sepatu-sepatu yang dipakai buat adventure, ya, buat petualangan, nah, itu lebih kuat lagi gitu loh. Nah jadi mutaba'ah al-masyi alaihi-nya ini ada, dan itu disebut al-khuful qawi, yaitu sepatu yang kuat. Ya biqadri ma yahtaju ilaihi al-musafiru fi hawaijihi 'indal halti wal tarhal. Ya, jadi dilihat sepatunya ini kuat enggak, ya dia kuat enggak ketika dia membutuhkan untuk memakainya, baik saat singgah maupun saat safar perjalanan. Li'annal masha rukhsatun lima tad'u ilaihi al-hajatu fi lubsihi mimma yumkinu mutaba'atul mashi alaihi wa huwa kadzalika wa ma la fala. Karena mengusap khuf itu termasuk apa? Rukhsah yang diberikan karena apa? Karena ada kebutuhan perjalanan yang menuntut untuk jalan terus-menerus dengan menggunakan sepatu itu. Jadi harus ditinjau, ini sepatunya kuat apa enggak gitu loh, untuk diajak jalan-jalan. Ya. Wa ma la fala, kalau misalnya ternyata tidak, maka tidak boleh mengusap di atas sepatu tersebut. Artinya kalau dia lihat nih sepatu udah gempor, udah amburadul, nih saya jalan 10 meter hancur nih sepatu nih, entah karena sepatu itu udah kerendam, ya, atau sepatunya terbuat dari bahan yang sangat lemah, ya, sehingga ketika kena air dia mulai bercerai-berai, ya, bahannya misalnya. Yang seperti ini mah nggak cocok untuk dipakai berjalan jauh. Maka ketika antum tahu sepatu antum seperti itu, nanti pas lagi wudu antum nggak boleh mengusap bagian atas tok gitu loh. Jadi ketika antum tahu sepatunya seburuk itu, nggak kuatan, kalau diajak jalan berapa puluh meter udah hancur, maka khalas antum pas wudu harus membuka sepatu dan berwudu dengan normal, yaitu membasuh kaki. Qala Syekh Abu Muhammad wa aqallu haddil mutaba'ati 'ala at-taqrib la at-tahdid masafatul qasri. Di sini aqallu, coba kalau ditanya sebenarnya batas paling minimal, ya, haddul mutaba'ah haddul mutaba'ah, batas paling minimal kira-kira untuk dilanjutkan perjalanan itu, supaya bisa menghukumi sepatu ini nih kuat apa enggak, itu berdasarkan takrib, bukan berdasarkan tahdid. Ya, berdasarkan perkiraan, kira-kira ini sepatu kuat enggak ya gitu. Bukan berdasarkan tahdid. Walaupun kemudian Syekh Abu Hamid berkata, yuqaddaru bi thalathi amyal, ditakdirkan, bukan ditakrib, ditakdirkan, yaitu dikira-kirakan sejauh 3 mil. Tapi dikatakan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, wal awwalu al-mu'tamadu, pendapat pertama tadi yang disebutkan oleh Syekh Abu Muhammad itu adalah al-mu'tamad dalam mazhab, bahwasanya kita ketika melihat sepatu kita, ini sepatu ini udah lumayan gempor nih, kira-kira bakal kuat nggak ya saya pakai jalan ke Taman Mini misalnya, ya, walaupun itu bukan safar, anda di Cilangkap misalnya, bawa ke Taman Mini ini bisa nggak ya? Insya Allah bisa nih kayak gini mah, kalau cuma Taman Mini doang, nah gitu kan. Maka antum pakai itu sepatu, dan kemudian anda boleh wudu dengan mengusap di atas sepatu, mengusap air di atas sepatu. Jadi enggak di sini takrib, yaitu diperkirakan aja sih kuat enggak kira-kira dia gitu.
Atau misalnya antum mau pergi ke tanah suci Al-Haram, sepatu antum sepatu yang sepatu yang membuat antum semakin mengingat kematian misalnya, ya. Artinya sepatu tersebut ya sebegitu buruknya gitu, ya. Mungkin karena nggak dirawat atau cerminan pemiliknya mungkin, ya. Nah, antum mau ke tanah suci, ke Saudi Arabia gitu, tentu kan perlu ke bandara Soekarno-Hatta dulu gitu kan ya. Kemudian nanti naik pesawat, belum nunggu boardingnya dan seterusnya lah, pokoknya panjang prosesnya. Sementara antum kampung ada di Cianjur, untuk ke Jakarta aja itu nggak mudah misalnya. Maksudnya butuh waktu berjam-jam, numpak bis, naik bis ke Jakarta, itu pun nanti ke Cengkareng dulu. Orang Jakarta aja ke Cengkareng aja itu juga butuh waktu, apalagi kalau dari Cianjur. Antum prediksikan aja, jangankan mikir ketika melihat sepatu yang membuat antum mengucap Allahul Musta'an itu, ya. Ketika antum nggak usah berpikir ke Saudinya dulu deh dengan sepatu tersebut. Ke Cengkareng aja itu kuat nggak tuh sepatu tuh? Ya. Oke lah, nggak sampai Cengkareng deh. Antum ke terminal Cianjur aja, itu kira-kira kuat nggak tuh sepatu? Ya, ternyata ditakdirkan atau ditakrib ya, apa gimana ya, diperkirakan nggak kuat nih ke terminal. Maka boleh nggak pakai sepatu tersebut? Pakai sih boleh. Cuman ketika nanti wudu, dilihat lagi nanti, ya, dilihat lagi. Pas sampai sana, ya ternyata hancur biasanya kalau memang udah perkiraan begitu. Tapi ya memang di sini dipersyaratkan dia harus memperkirakan nih sepatu kuat apa enggak. Kalau misalnya nih sepatu dia perkirakan enggak kuat, maka hukum tidak berlaku. Hukum mas'alul khufain tidak berlaku. Artinya walaupun antum masukkan kaki antum ke khuf tersebut enggak kuat, dalam keadaan suci antumnya, sepatunya juga suci, maka nanti tetap harus harus membasuh. Itu kalau kita pakai al-amru tsani ini. Ya, kalau kita pakai al-amru tsani ini. Ditanjutkan dulu, wala farqa fima yumkinu mutaba'atul masyi alaihi baina an yakuna min jildin aw min sya'rin aw min qutnin aw min libd. Di sini tidak ada perbedaan baik sepatu tersebut, ya, yang digunakan buat berjalan itu terbuat dari jild kayak kulit, dan itu yang paling kuat, atau dari sya'ar itu di sini maksudnya bulu-bulu, ya, atau dari qutn, dari kapas, atau dari libd, yaitu flanel. Ada kain flanel, biasanya kan kalau misalnya baju flanel itu dia agak tebal, lebih tebal dari kapas. Amma ma la yumkinu mutaba'atul masyi alaih imma li dha'fihi kal muttakhadhi min al khiraqil khafifati wa nahwiha wa kadza jawaribus sufiyyati allati la tamna'u nufudhal ma' fala yajuzul mashu 'alaiha. Adapun kalau misalnya tidak mungkin dia tinjau, tidak mungkin digunakan untuk melanjutkan perjalanan karena ini bakal mudah rusak. Mungkin karena dha'afnya, yaitu kelemahan bahannya, seperti sepatu yang memang dia diadopsi dari dari khiraq al-khafifah, dari serpihan-serpihan kain tipis gitu, ya, serpihan kain tipis, ya, bisa aja sepatu dari itu gitu. Wa kadza jawaribus sufiyyati, begitu juga seperti kaos kaki yang terbuat dari sufiyah, yaitu kain wol yang tidak di sini tidak dapat menyerap air, ya. Memang tidak dapat menyerap air, atau di sini la tamna'u nufuzal ma', ya, afwan, tidak mencegah penyerapan air. Ya, tapi jadi tetap nyerap tuh air tuh, kaos kaki dari wol tersebut. Fala yajuzul mashu 'alaiha, maka enggak boleh yang seperti ini diusap. Wa imma, itu yang tadi karena dhaifnya.
wa imma liquwwatihi kal muttakhadhi min al-hadid wa nahwihi fala yajuzul mashu alaihi, ataupun disebabkan kuatnya hal tersebut, yaitu kuatnya sepatu tersebut, sebagaimana misal alas kaki atau sepatu yang terbuat dari besi. Yang seperti ini dikatakan oleh ulama Syafi'iyah tidak boleh mengusap di atasnya. Ya, tidak boleh mengusap di atasnya. Karena apa ilatnya? La yumkinu mutaba'atul masyi 'alaih. Antum enggak mungkin bisa jalan safar dengan sepatu besi tersebut, ya. Wa qaulu syaikhi 'alal khuffain, perkataan syekh di sini 'alal khuffain disimpulkan apa? Yu'khadhu minhu anna ma la yusamma khuffan la yajuzul mas'u 'alaihi. Diambil faedah darinya bahwasanya yang tidak dinamakan khuf tidak boleh jadi bahan usapan, tidak boleh diusap. Hatta law shadda ala rijlihi qit'ata jildin bihaitsu la tural basharah. Walaupun sampai andai kata ada seorang membungkus kaki dengan potongan kulit yang dapat menutupi kain, dan wa amkana mutaba'atul masyi 'alaiha, dan mungkin dia bisa berjalan jauh dengan itu, lam yajuzil mashu 'alal madhhab. Dalam madhab ini ditentukan tidak boleh masah atas jild tersebut atau kulit tersebut, ya, bahan terbuat dari kulit, selama dia belum disebut apa? Belum disebut khuf. Dan ini yang memang masyhur di madhab ini, di madhab Syafi'i. Walaupun di madhab lain ada pengkiasan untuk kaos kaki diperbolehkan dengan kriteria tertentu. Kemudian al-amru tsalits, perkara yang ketiga, an yamna'a nufuzal ma', yaitu sepatu tersebut harus menghalangi masuknya air, merembesnya air. Ya, harus terhalangi merembesnya air. Fa in lam yamna' fala yajuzul mashu 'alaihi 'ala ar-rajih. Kalau misalnya tidak mencegah perembesan air ke dalam kaki, maka enggak boleh mengusap di atas sepatu yang melemah tersebut, menurut pendapat yang rajih. Li'anna al-ghaliba fil khifafi kaunuha tamna'u nufuzal ma'i fatansarifu an-nususu 'alaihi, karena umumnya yang namanya sepatu itu mencegah perembesan air, ya, fatansarifu an-nusus ilaih, maka nas-nas yang ada itu diarahkan kepada yang disebut khuf pada umumnya, yaitu yang tidak merembes airnya kalau misalnya kena air. Al-amru rabi' an yakuna al-khufu tahira. Hal yang pertama, yaitu hal yang keempat dari kriteria khuf tersebut, ya, khuf tersebut harus apa? Harus tahir, harus suci. Qala Ibnu Rif'at berkata, ittafaqal ashabu kaffatan. Bisa juga ini Ibnu Raf'ah. Ittafaqal ashabu kaffatan ala ishtirati kaunihi tahira. Para ashab Syafi'iyah itu bersepakat mengenai pensyaratan bahwasanya khuf itu harus suci. Fala yajuzu ala khufin muttakhadhin min jildi maitatin lam yudbagh, maka tidak boleh, enggak boleh di atas, enggak disyariatkan mengusap sepatu yang terbuat dari kulit bangkai yang belum disamak. Dalam mazhab Syafi'i, kulit bangkai apapun selain kulit babi dan anjing itu walaupun bangkai itu tetap bisa disamak dan tetap suci. Contoh kulit bangkai kambing misalnya, atau kulit bangkai sapi, atau kulit bangkai ular misalnya, itu haram dari segi makannya. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kalau misalnya bangkai ular ini kulitnya diambil kemudian diseset, disamak, yudbagh, maka ketika dia jadi sepatu pakaian itu tidak najis, ya. Adapun kalau ternyata belum dibersihkan, belum disamak, maka ini hukumnya najis dan enggak boleh pakai sepatu seperti itu. Salatnya bisa enggak sah juga, ya. Qala fi Dzakhair, dalam kitab Az-Dzakhair,
au dubigha wa tanajjasa ma lam yathur limtina'i sholati bihi, atau telah disamak namun tanajjas, terkena najis dan belum suci, atau bisa malam yathur atau malam yutahhar, maka ini tidak boleh. Limtina'i sholati bihi, karena salat itu tidak sah dengannya. Udah didubir, yaitu disamak, tapi kok dia kena najis dan belum dibersihkan, maka ini juga tidak boleh mengusap di atasnya. Kemudian far'un, lau labisa khuffan fawqa khuffin, kalau misalnya dia mengenakan khuf di atas khuf. Lau labisa khuffan fawqa khuffin li shiddatil bardi nazara in kana al-a'la salihan lil mas'i alayhi duna al-asfal li dha'fihi aw li takharruqihi jaza al-mashu 'ala al-a'la duna al-asfal. Dilihat di sini, kalau misalnya dia mengenakan khuf di atas khuf, ya, 2 lapis khuf, nah gitu. Nah, jadi khuf itu kan gak mesti bentuknya sepatu seperti sekarang, tapi dia adalah apa yang mengcover, dan memang disebut khuf dalam huruf orang Arab, walaupun dia itu tidak setebal khuf zaman sekarang, ya. Dan ternyata khuf itu bisa double, ya, bisa double. Kalau sekarang kan pakai khuf dan jawrab. Kalau misalnya khuf di atas khuf, karena saking dinginnya jadi pakai 2 sepatu, maksudnya 2 lapis. Dilihat, ya, dilihat di sini, ya, perlu dilihat. In kanal a'la salihan lil mas'i alaihi, kalau bagian yang terluar, teratas itu berhak diusap, sepatu yang paling luar berhak salihan lil mas', layak diusap. Dunal asfal li dha'fihi aw li takharruqihi, bukan di bagian dalam, karena mudah rusak atau sobek kalau bagian sepatu yang bagian dalam, ya, sepatu nomor 2. Jadi sepatu nomor pertama itu sepatu yang lebih keluar, sepatu nomor 2 sepatu yang di dalam. Nah, sepatu yang luar ini kuat, layak untuk diusap. Sementara sepatu yang di dalam ini sepatu yang lemah, ya, atau ada tambelan atau ada robekan, maka jazal mashu 'alal a'la dunal asfal, maka boleh mengusap di bagian atas, tapi enggak boleh mengusap di bagian bawah. Wa in kana al-asfalu salihan dunal a'la fal mashu 'alal asfali jaiz. Kalau misalnya bagian dalam, bagian asfal, sepatu yang kedua, itu layak pula, tapi bagian di atas itu tidak layak gitu. Fal mashu 'alal asfali jaiz, mengusap untuk bagian sepatu kedua yang asfal itu boleh. Falau masahal a'la fawasala al-ma'u ila al-asfal fa in qasada mashal asfali jaza. Nah, kan tadi kita bilang kalau misalnya sepatu bagian luar yang pertama itu lemah, buruk gitu, dan sepatu bagian yang kedua, bagian dalam itu kuat, salih lil mash, maka di sini dia boleh mengusap bagian dalam sepatu. Mungkin lepas sepatu luarnya dulu, baru sepatu dalam dia usap. Tapi kalau misalnya dia mengusap bagian sepatu bagian atas, bagian luar, maka lihat lagi. Kalau airnya masuk ke bagian sepatu asfal, ditinjau dari niatan. Kalau niatan dia mashul asfal, maka boleh. Kalau niatan dia untuk mengusap bagian asfal, bagian bawah, maka boleh. Wa kadza in qasadahuma 'ala rajih, dan kalau misal dia memaksudkan untuk kedua-duanya, baik yang atas atau bawah, itu yang penting masah dan airnya bisa masuk ke bagian yang asfal, maka itu boleh juga 'ala rajih. Wa in qasada al-a'la faqat lam yajuz, kalau dia misalnya memaksudkan sepatu yang bagian atas saja untuk penghusapan, maka ini tidak boleh. Kenapa? Karena bagian atas ini kalau tidak diniatkan untuk bagian bawah dan tidak sampai airnya, maka tidak sah usapnya. Wa illam yaqsud wahidan minhuma bal qasada al-masha fil jumlah ajza'a 'ala rajih. Dan kalau misalnya dia tidak memaksudkan salah satu dari kedua khuf tersebut, melainkan yang penting saya masalah khuf aja lah secara global, maka ini sah secara rajih. Liqasdi isqati fardi ar-rijli bil mash, untuk menghilangkan
beban kewajiban untuk kaki dengan cara al-masah, maka ini boleh. Wa in kana kullun min al-khuffaini la yasluhu lil mashi ta'azzara al-mashu. Kalau ternyata dia pakai dua khuf tapi dua-duanya itu tidak saleh lil mash, tidak layak untuk diusap, maka ini tidak terjadi hukumnya, ya. Maka tidak boleh ta'azzarul mash, ya. Jadi tidak boleh ada mash, ya. Tidak boleh ada pengusapan. Kemudian jadi maksudnya tidak ada pengusapan apa? Dia harus kembali membasuh kakinya. Wa in kana kullun minal khuffaini salihan lil mashi. Kalau misalnya kedua dari khuf itu salih lil mash, layak untuk diusap, fa fi jawazil mashi 'alal a'la wahdahu qaulan. Nah, maka dalam hal ini, dalam masalah pembolehan untuk mengusap bagian atas saja, itu ada dua pendapat ulama. Al-qadimu al-jawaz, pendapat yang qadim dari mazhab Syafi'i, boleh. Li'anna al-hajata qad tad'u ilaihi kama tad'u ila al-khuffil wahid. Karena kebutuhan itu ya mencakup kebutuhan di sini. Pendapatnya qaul qadim di sini kebutuhan sebagaimana bila ia memakai satu khuf, disamakan. Ya, karena sama aja mau pakai dua khuf atau satu khuf, intinya sama, dia pakai khuf gitu kebutuhannya. Wal jadid wa huwal azharu 'indal jumhuri annahu la yajuz. Dan yang jadid, dan ini yang lebih zahir bagi jumhur, yaitu di sini seperti jumhur ashab Syafi'i, bahwasanya itu tidak boleh. Wa nassa 'alaihi Syafi'i fil dalam kitab al-Imam Syafi'i menaskan langsung. Lianna ghusla rijli aslun, karena mencuci kaki, membasuh kaki itu asalnya hukum. Wal mashu rukhsatun 'ammatun waradat fil khuf, dan masah itu adalah suatu keringanan yang bersifat umum yang terwirikan ada pada hukum khuf saja. Li'umumil hajati ilaihi, karena umumnya kebutuhan terhadapnya. Wal hajatu ila khuffin fawqa khuffin khassah. Adapun kebutuhan tadi asalnya kan kebutuhan kita pakai satu khuf biasa gitu kan, untuk safar, untuk ini, untuk itu. Tapi kebutuhan untuk khuf di atas khuf, sepatu di atas sepatu, ini adalah kebutuhan yang khusus, kebutuhan yang dibedakan dengan kebutuhan khuf pada umumnya normalnya. Fala tata'addal rukhsatu ilaihi, maka rukhsah tidak bersambung kepadanya, tidak berefek kepadanya, tidak mendapatkan keringanan. Itu yang pertama, alasan pertama. Wali annal a'la satrun lil mamsuh, karena bagian luar, bagian azhar, bagian atas itu menutupi sepatu bagian bawah yang seharusnya diusap. Falam yakum fi isqatil fard, maka dia sama dengan belum menunaikan atau menunaikan pengguguran kewajiban. Kal imamah, sebagaimana juga masalah imamah wajib diusap seperti sorban dan semisalnya. Ya, far'un law labisa khuffan fawqa jabiratin. Ya, sini cabang permasalahan kalau misalnya dia mengenakan khuf di atas jabirah. Khufnya di atas jabirah, ya, di atas perban. Ya, bukan jawrat, jabirah, perban. Lau labisal khuffa fawqal jabirah, kalau dia kalau dia mengenakan khuf di atas perban, fal asahu annahu la yajuzul masu alaihi, maka pendapat yang lebih sahih adalah tidak boleh mengusapnya. Kenapa? Mengusap di atasnya. Kenapa? Li'annahu malbusun fawqa mamsuh, karena khuf tersebut, sepatu tersebut dipakai di atas hal yang wajib diusap, yaitu jabirah. Jadi perban itu diusap, wajib diusap. Ya, falam yajuzil mashu alaih, maka tidak boleh mengusap di atas khuf yang di dalamnya ada ada perban. Kamashil imamati badalar ra's, sebagaimana mengusap imamah sebagai ganti dari mengusap kepala. Ya, wallahu alam. Kita cukup sampai situ insyaallah. Jazakumullahu khairal jaza ala husni istima'ikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.